Biaya interkoneksi, transfer antar bank baik melalui mesin ATM atau mesin elektronik, menjadi beban, nasabah. Jas pengalamanku, logikaku, keyakinanku, pikiranku, pemahamanku, pemikiranku, ingatanku, dan pendapatku. Terkait, interkoneksi atau kerjasama, perjanjian kerjasama antara BCA dan Citibank yang apa kemudian sebagai akibat dari perjanjian dua belah pihak, gitu kan, tanpa melibatkan saya sebagai nasabah penyimpan BCA dan atau sebagai nasabah debitur kartu kredit Citibank. Eh, Ternyata ada konsekuensi beban biaya yang harus ditanggung saya sebagai nasabah penyimpan. Dalam hal ini, Citibank yang, memungut biaya eee, transfer pembayaran kartu kredit, via ATM BCA gitu kan, yang nilainya saat itu 5.000, kemudian, tahun berapa gitu, beberapa tahun lagi dinaikkan menjadi 7.500 per transaksi gitu kan. Jadi, ini langsung dipotongkan di dalam, rekening tabungan atau ditagihkan dalam, billing statement kartu kreditnya gitu kan. Jadi melakukan perjanjian antar bank gitu kan, 2 pihak atau 3 pihak itu sah-sah saja. Tetapi dalam hal perjanjian interkoneksi kerjasama antara PT BCA dan dan Citibank NA terkait apa, interkoneksi, untuk nasabah penyimpan BCA dan nasabah debitur kartu kredit Citibank gitu kan, tanpa melibatkan saya selaku, nasabah penyimpan dan nasabah debitur, kartu kredit, BCA, jelas, perjanjian itu tidak dapat mengikat secara hukum kepada saya pribadi gitu kan. Dan ada satu lagi, apa, bahwa tidak otomatis gitu kan perjanjian kerjasama antara BCA dengan PT BCA Tbk dan Citibank NA gitu kan, langsung dapat mengikat saya, eee, baik sebagai nasabah penyimpan BCA maupun nasabah debitur kartu kredit, Citibank, karena kedudukan hukumnya jelas berbeda. Saya sebagai nasabah penyimpan BCA terikat dalam perjanjian simpan menyimpan, uang, dengan kartu ATM sebagai APMK. Demikian juga dalam perjanjian kartu kredit, yaitu perjanjian pinjam meminjam uang dengan, kartu kredit sebagai APMK. Jadi dua hal ini, legal standing-nya berbeda. Jadi tidak bisa langsung, mengikat saya gitu kan, karena perjanjian kedua belah pihak itu saya sebagai pihak ketiga sehingga tidak terikat sama sekali gitu kan. Dan, ada juga satu, eee, apa, eee, klausul ya itu tentang Aktio Paulina, dan itu saya pergunakan, yaitu, termuat dalam pasal kalau tidak salah 1341 BW gitu kan. Jadi sepanjang gitu kan perjanjian itu, merugikan pihak ketiga, dan dalam hal ini, merugikan, kreditur, karena sebagai nasabah penyimpan saya jelas kreditur gitu kan, karena beban biaya dari perjanjian kerjasama antara BCA dengan Citibank NA itu dibebankan kepada saya sebagai kreditur dari BCA gitu kan. Sebagai nasabah penyimpan saya secara otomatis sebagai kreditur, dan BCA selaku penerima, dana simpanan, bertindak sebagai debitur, kurang lebih demikian gitu kan. Jadi saat itu saya juga menggunakan Aktio Paulina, dan Aktio Paulina itu syaratnya adalah bahwa pihak-pihak yang dalam perjanjian itu secara sadar mengetahui benar bahwa perbuatannya itu akan merugikan pihak ketiga, dalam hal ini kreditur, saya selaku nasabah penyimpan gitu kan. Karena akibat dari perjanjian kedua belah pihak, kok saya tidak pernah ikut terlibat di dalam perjanjian itu, tidak memberikan persetujuan atau izin dalam perjanjian itu, lah kok konsekuensi pembayaran beban yang muncul dari perjanjian kerjasama itu kok saya sebagai pihak ketiga yang dibebani atas pembayaran biaya ATM untuk pembayaran tagihan kartu kredit Citibank. Jadi, menurut saya hal ini aneh sekali gitu. Jadi otoritas atau dan atau pemerintah juga, wajiblah mempertimbangkan hal-hal ini gitu kan, karena tidak dapat gitu kan, perjanjian antara
BCA dengan Citibank NA, atau dalam gerbang pembayaran nasional atau kartu kredit nasional itu nantinya ada kerjasama interkoneksi juga antara bank A dengan bank B gitu kan. Jadi kerjasama itu silahkan saja gitu kan, tetapi tidak lazim lah apabila perjanjian kerjasama itu kemudian biaya dibebankan kepada pihak ketiga, dalam hal ini nasabah yang di luar perjanjian, tidak terikat dalam perjanjian itu. Gitu. Jadi jelas menurut saya gitu kan, perjanjian kerjasama itu diduga sangat merugikan nasabah, khususnya nasabah penyimpan. Gitu kan. Jadi berharap agar hal ini benar-benar diperhatikan, khususnya juga tentang kerahasiaan data pribadi gitu kan, nasabah penyimpan yang secara tegas dimuat dalam pasal 40 kalau tidak salah dalam undang-undang perbankan gitu kan, tentang kerahasiaan perbankan gitu kan. Demikian juga dengan data pribadi nasabah debitur, kartu kredit Citibank juga dilindungi oleh undang-undang kerahasiaan perbankan, dan demikian juga terlindungi terkait dengan kerahasiaan dalam perjanjian kartu kredit gitu kan. Juga dalam sebagai nasabah penyimpan juga dilindungi juga dalam perjanjian simpan menyimpan tersebut gitu kan. Demikian, semoga hal ini dapat bermanfaat logikaku dan pikiranku ini. Salam sukses dari masih Love, I Love Beachwalk Bali. Yes!